Dalam satu pembahasan, saya ada membaca fatwa yang dikeluarkan mengenai anjuran hijrah dari Palestina dan mengutip salah satu ayat Al-Quran. Bagaimana sikap kita seharusnya padahal kita dianjurkan untuk membela Masjidil Aqsa. Nah, fatwa itu ada wilayahnya. Nah, jadi kita tidak terikat kepada fatwa yang tidak diberikan di daerah kita. Dia bukan guru kita, dia bukan mufti kita, dia juga tidak berada di daerah kita. Kita nggak terikat dengan fatwa itu, gitu ya. Jadi fatwa tidak mengikat, namanya juga fatwa. Tapi kalau yang berfatwa itu mufti Indonesia, nah kita terikat itu karena kita warga Indonesia. Kemudian fatwa itu juga diambil berdasarkan pengetahuan orang yang berfatwa. Pengetahuannya itu termasuk kadar keilmuannya, termasuk juga pengetahuannya tentang kondisi waqi'iyah, artinya kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, jadi kalau orang itu hidupnya senang, lalu dia berfatwa tentang negeri susah, biasanya tidak empati. Kalau orang itu mazhabnya Hanafi misalnya, lalu dia berfatwa di Indonesia, agak kurang kena sama orang Indonesia karena mayoritas orang Indonesia bermazhab Syafi'i, kan begitu. Nah, jadi fatwa satu tidak mengikat, yang kedua dia tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, adapun mayoritas ulama-ulama dunia itu menganjurkan membela Palestina, bukan suruh orang Palestina hijrah. Oh, Nabi kan dulu hijrah, hijrah makani, hijrah tempat, pindah ke negeri lain. Itu beda urusan, ya, beda urusan. Pada saat itu agama masih diperjuangkan oleh Rasulullah, wahyu belum turun sempurna. Kedua, itu atas wahyu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang Palestina sekarang dapat wahyu lagi disuruh Allah pindah? Pindah. Yang ketiga, Nabi itu dulu pindah dalam jumlah yang sedikit. Berapa orang coba yang pindah itu? Ada 1000? Gak ada. Jadi sedikit datang ke satu negeri, memulai lagi kehidupan di situ. Kalau yang pindah itu orang Palestina berjuta-juta, pertanyaannya kemana dia mau pindah? Negara tempat fatwa ini dikeluarkan misalnya, mau nggak nampung orang Palestina sekian juta? Nggak mau. Jadi dia mau pindah kemana? Yang ketiga, bahwa mempertahankan hak itu adalah bagian dari ajaran Islam. Islam itu punya maqasidus syar'iyyah. Imam Asy-Syatibi merumuskan maqasid syariah. Maksud syariat itu ada beberapa. Pertama, syariat itu untuk hifzuddin, menjaga agama, itu paling tinggi. Kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Keempat adalah hifzul hifzul wan nasab awin nasal, menjaga kehormatan dan kejelasan garis keturunan. Kemudian hifzul mal, menjaga harta benda. Jadi termasuk mempertahankan agama itu di dalam maksud syariah. Kalau seseorang hartanya dirampok lalu dia melawan, terbunuh dia di situ, dia syahid. Apalagi kalau yang dirampok itu negara, apalagi kalau yang dirampok itu adalah tanah suci. Perkara tanah suci ini, apalagi kalau yang dirampok itu tanah wakaf. Dan juga Rasulullah SAW bersabda akan datang nanti suatu masa di dekat Aqsa itu, di sekitar Al-Aqsa, dia memiliki tanah yang nilainya itu tidak lebih dari nilai tali sepatunya. Tali sepatu itu berapa? Berapa harga tali sepatu? 5.000. Tanahnya seumprit gitu. Itu lebih baik bagi dia untuk dipertahankan daripada dunia dan seisinya. Dan itu tanah akhir zaman, tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi itu meliputi daerah Syam. Daerah Syam itu nama klasiknya. Nama kontemporernya, nama kita sekarang itu terpecah dia menjadi 4 negara. Syam itu adalah Palestina, Jordania, Suriah, dan Lebanon. Semuanya dalam keadaan malang sekarang ini. Palestina dijajah Yahudi, di situ tempat Masjidil Aqsa, ya. Suriah dijajah Syiah, dibantu oleh Rusia. Dibunuh setiap hari orang di Suriah. Pembunuhannya, wah, tidak bisa kita bayangkan. Kejamnya, kejam betul. Lebanon dikuasai oleh orang Kristen, orang Syiah, dan orang Drus. Drus itu semacam sekte, kalau di kitanya kejawen. Jordania itu anak buah Yahudi, betul itu. Nggak ada A kata Yahudi, A kata dia itu. Nggak akan ada menolak sama sekali. Nah, jadi empat-empatnya kacau ini. Padahal nanti akhir zaman itu akan terjadi pertempuran, persengketaan itu di daerah situ. Nah, jadi apa? Sikap kita kepada Palestina ini, sikap kita membela.
menyumbang. Kononlah dia dalam keadaan konflik, dalam keadaan tidak konflik saja tadi saya jelaskan bahwa Maimunah dulu disuruh mengirim minyak ke situ, apalagi kalau dia konflik sekarang. Kalau dulu difatwakan pula oleh orang Palestina, Indonesia itu harus hijrah. Kemana mau hijrah manusia sebanyak ini? Usah dilawan-lawan lagi Belanda itu. Kalian punya bambu runcing itu tidak ada gunanya. Belanda itu kekuatan besar, udah hijrah saja dari Indonesia itu. Kemana kita mau pindah? Ke Hong Kong, ya kan? Jadi fatwa ini fatwa yang tidak usah kita ikuti. Allahu a'lam.